Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal oleh satu-satunya keluarga yang peduli padanya. Ia lalu membuntuti seorang pria pemilik jasa pemakaman yang digunakan oleh neneknya. Namun siapa sangka jika mereka menjadi lebih dekat, bahkan seperti ayah dan anak. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai saat suara alarm di handphone menggema dalam ruangan itu, membangunkan seorang balita perempuan dan anak itu lalu membangunkan neneknya yang tidur di sebelahnya. Namun usahanya tak membuahkan hasil, neneknya itu tak kunjung bangun. Di sisi lain, seorang pria yang sedang duduk di kursi pengemudi sebuah mobil sedang marah dalam teleponnya. Pria dengan rambut hampir pelontos itu lalu memutuskan teleponnya dan turun dari mobilnya. Kemudian ia mengambil papan ucapan berhias bunga dari bagasi belakang dan meletakkannya di dekat gang. Ia lalu masuk ke dalam gang tersebut yang berbelok-belok dan masuk ke dalam salah satu rumah. Di sana ia langsung meminta handuk dan air hangat pada pria berkacamata. Kemudian ia menyeka badan nenek itu dengan handuk dan air hangat yang sudah disiapkan. Tanpa disadari, seorang anak perempuan mengawasi neneknya sejak tadi. Ia melihat seorang pria itu menyentuh neneknya yang masih tidur. Ia lantas keluar dari lemari persembunyiannya dan menusuk pria itu dengan tongkatnya. Pria berkacamata tadi lalu menjauhkan anak itu dan membawanya ke sebuah ruangan dan dikunci di sana agar tidak merusuh. Lalu pria itu lanjut merawat nenek yang telah tiada itu. Proses itu pun selesai. Keluarga nenek itu lalu masuk ke dalam sedangkan kedua pria tadi keluar. Istri dari anak nenek itu mengecek mertuanya. Ia tak menemukan cincin mertuanya. Ia lalu memanggil kedua pria tadi dan menggeledah mereka berdua. Kedua pria itu tak terima, lalu membuktikan jika mereka tak mengambilnya, bahkan mereka membuka baju yang hanya menyisakan celana. Wanita itu lalu kabur keluar. Jenazah nenek tadi sudah dimasukkan ke dalam peti mati dan kini diangkat menuju mobil van yang terparkir di depan gang. Anak perempuan yang dikurung tadi diberitahu oleh sepupunya jika neneknya ada di dalam kotak itu. Dengan nekatnya, anak itu langsung keluar paksa dari jendela. Setelah mengantar jenazah ke tempat kremasi, mobil itu berhenti di depan sebuah rumah dengan pelang jasa pemakaman. Mo Sen Mei, pria yang hampir gundul itu masuk ke dalam dan menerima buah persik dari temannya yang berkacamata tadi. Ia kembali duduk lalu membuka ponselnya dan terkejut saat pacarnya memutuskan hubungannya lewat chat. Ia lalu beranjak dari duduknya dengan terburu-buru dan pergi dari sana. Sen mengebut saat membawa mobilnya dan tak sengaja melihat cucu perempuan nenek yang meninggal tadi yang bertanya pada petugas penyapu jalan. Ia tak memperdulikannya dan mendatangi sebuah toko baju yang sedang tutup. Ia menggedor-gedor pintunya hingga seseorang perempuan keluar dari sana. Wanita itu awalnya tak mau membuka pintu untuk Sen, namun karena pria itu berisik jadi ia membuka pintu. Sen langsung menggendong wanita itu masuk lalu membawanya ke kasur yang ada di dalam sana. Ternyata wanita itu adalah pacarnya Sen. Lalu seorang pria lain keluar dari kamar mandi dan Sen langsung mengajak duel pria itu. Namun akhirnya tetap ia yang kalah. Pasangan itu mengatakan jika mereka akan menikah. Apalagi wanita itu lagi hamil anak selingkuhannya. Wanita itu juga menjelaskan jika Sen tidak bisa menjadi ayah yang baik. Jadi ia memutuskannya. Sen akhirnya pergi meninggalkan mereka dengan amarahnya. Saat kembali ke rumahnya, Sen diikuti oleh anak kecil tadi dan anak itu menanyakan di mana neneknya. Sen tak memperdulikan anak itu. Anak itu nekat menerobos masuk ke dalam rumahnya. Walaupun pamannya itu sudah mengajak Sowin untuk pulang, Sen lalu menggendong paksa Sowin dan membawanya keluar dari rumah itu. Saat Sen sedang merokok di depan rumahnya, ia dihampiri oleh tetangganya dan mengajaknya gabung dalam bisnis pernikahannya. Sen menolak ajakan itu dengan kasar.
Lalu saat tetangganya itu pergi, Sen melihat plang bisnis jasa pemakamannya yang sudah usang dan plang milik tetangganya itu yang masih bagus. Hujan pun turun saat malam hari. Sen memandangi pemandangan malam itu dari jendela rumahnya ditemani rokok di mulutnya. Kedua temannya itu tahu jika Sen memiliki masalah-masalahnya. Mereka berdua membahas masalah Sen yang membuat Sen tak suka karena terdengar seperti mengejeknya. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Sowin datang lagi dengan basah kuyup dan tetap menanyakan neneknya pada Sen. Lalu paman anak itu datang lagi. Rupanya Sowin kabur saat hendak pergi. Pamannya ini bingung. Lalu tiba-tiba terlintas ide untuk menitipkan Sowin kepada Sen agar tak ketinggalan. Sen awalnya menolak, namun temannya yang berkacamata itu langsung menerima ketika paman itu memberikan uang untuk mereka. Mereka akan menjaga Sowin selama 3 hari. Sowin pun langsung dibawa masuk oleh teman perempuan Sen dan ia mengeringkan tubuh Sowin serta mengganti baju yang diberikan pamannya tadi. Sowin memakan mie lalu meminta bawang putih karena itu sudah menjadi kebiasaannya saat bersama neneknya. Sowin tak sengaja menjatuhkan mie-nya saat makan, lalu dengan cepat mengambilnya. Sen yang melihat itu lalu menegur anak itu karena makanannya sudah kotor. Sowin kembali mengatakan jika itu tidak apa-apa, mengingat perkataan neneknya dulu. Setelah makan, Sowin mengajak Sen untuk bermain. Game itu sering ia mainkan bersama neneknya. Sebelum bermain, Sen melirik cincin emas di dekat Sowin dan meminta itu menjadi barang taruhan. Ia juga mengatakan jika sempat dituduh mencuri cincin itu, padahal Sowin yang mengambilnya. Sowin memberikan alasan jika ia mengambil cincin itu agar tidak diambil oleh keluarganya yang lain. Mereka berempat lalu bermain bersama. Walaupun lawan anak kecil, 3 orang dewasa ini malah kalah. Dan saat tidur, Sen terbangun karena air dari kasur atas. Ia lalu mengomel pada Sowin yang tidur bersama temannya itu. Sowin mengatakan jika ia takut ke kamar mandi karena bonekanya yang menakutkan baginya dalam kamar mandi. Sen mengambil selimut dari Sowin dengan brutal dan langsung memasukkan ke mesin cuci. Lalu ia mengambil kedua boneka itu dan ditunjukkan kepada Sowin. Sowin lalu ditarik oleh temannya Sen agar kembali tidur di kasur Sen tadi, sedangkan Sen memilih tidur di kursi. Pada pagi harinya, Sen terbangun karena telepon dari ayahnya. Ia disuruh menemui ayahnya sambil membawa buku tipis berwarna merah. Ia meraba kasur atas dan teringat jika semua ia masukkan ke dalam mesin cuci. Di sana, akhirnya ia harus menunda 1 bulan lagi untuk menerima rumah dari ayahnya secara sah karena tulisan dalam buku itu hilang. Menurutnya ini terlalu ribet untuk sekedar ayah yang memberinya. Ia langsung mendapatkan pukulan tongkat dari ayahnya karena tak sabar. Ayahnya lalu mencurigai adanya rencana lain Sen saat ia memberikan rumah padanya. Ia mengatakan pada anaknya jika ia selalu mengawasinya. Sen mendapat telepon dari temannya yang menyuruhnya ke rumah sakit. Namun Sen tidak mau karena ia sudah muak dan akan menutup bisnis itu. Namun ia malah mendapat amukan dari ayahnya. Alhasil ia kabur menghampiri temannya. Ia duduk di ruang tunggu rumah sakit dan diganggu oleh Sowin yang terus menanyakan neneknya. Sen lalu menemukan temannya di sana yang mengikuti jenazah baru yang sedang didorong. Temannya itu lalu menghampirinya dan mengatakan jika seorang anak kecil baru saja meninggal. Sen menatap Sowin, lalu mengatakan jika ia akan membawanya bertemu neneknya dengan syarat menurutinya. Sowin lalu diajak Sen menuju ruangan anak yang baru saja meninggal tadi. Sen berbasa-basi mengucapkan duka, lalu menawarkan jasa pemakamannya dengan embel-embel jika ia sedih karena juga memiliki seorang putri alias Sowin. Setelah mendapatkan surat kontrak, ia lalu memfoto surat itu ditunjukkan kepada ayahnya. Kini mereka berada di rumah duka. Sen menyuruh Sowin untuk tetap di mobil. Sowin awalnya nurut dengan Sen dan hanya diam di sana. Kemudian ia melihat peti mati dan teringat oleh sepupunya yang mengatakan jika neneknya berada di dalam sana. Lantas ia mengejar peti mati itu dan masuk ke dalam gedung. Ia merusuh acara duka orang lain. Mereka pun marah karena ada anak kecil di rumah duka. Sen mendapat teguran dari petugas di sana.
bahkan mengancam Sen tak boleh mendatangi tempat itu lagi. Sen lalu mendatangi Sowin di mobil dan memarahi anak itu. Sowin awalnya marah dan menusukkan tongkatnya ke Sen. Sen malah menyuruhnya untuk menusuk dirinya. Lalu ia mensejajarkan tingginya dengan Sowin dan menunjuk cerobong asap di atas gedung. Ia mengatakan pada anak kecil itu jika neneknya telah hilang dan pergi ke langit. Sowin yang mulai memahami pun menangis karena ternyata neneknya telah meninggalkannya untuk selamanya. Satu-satunya teman perempuan Sen itu langsung menenangkan Sowin yang menangis terpukul. Teman laki-laki Sen juga mengatakan jika neneknya pergi ke langit, dan Sen menambahkan jika nenek Sowin itu menjadi bintang di langit. Sebuah guci kotak berwarna pink pesanan Sen datang. Guci itu akan digunakan kliennya besok. Saat tidur, Sen terjatuh dari kasurnya karena ia tidur bersama temannya yang memenuhi kasur. Ia tak sengaja melihat Sowin yang duduk di luar sambil menatap langit dan melihat bintang lebih tepatnya. Sen tak peduli dan melanjutkan tidurnya di kursi. Pagi harinya, ia dikejutkan dengan Sowin yang mencoret-coret guci milik kliennya di tempat kremasi. Sen menatap kliennya itu dengan was-was. Ia lalu menoleh kepada temannya dan menanyakan kabar guci itu. Temannya sudah mengupayakan banyak cara namun tak berhasil. Sen menutupi guci itu dengan kain hitam agar kliennya datang untuk mengambil guci itu. Sen berusaha meminta maaf dan menjauhkan guci itu dari tangan kliennya. Kliennya itu gemas dan merampas dari tangan Sen. Dan pasangan itu tak berkutik ketika melihat guci berbentuk kotak berwarna pink yang dicoret-coret itu. Mereka lalu membungkuk pada Sen dan mengatakan jika anak mereka dulunya suka menggambar. Istri dari kliennya itu lalu menghampiri Sowin untuk mengikat rambutnya. Klien Sen itu justru sangat berterima kasih kepada Sen. Ketika mereka sudah di rumah, mereka memakan snack bersama di meja. Teman Sen mengatakan jika Sowin ini tidak mengesalkan. Sen melihat Sowin yang menjatuhkan snack dan memakannya kembali. Lagi-lagi Sen menegur anak itu, lalu membuka sebuah toples mengambil isinya dan diberikan kepada Sowin. Ia juga memakan, namun ternyata yang di dalam toples itu bukan makanan. Ia melihat Sowin yang sudah menelan itu. Sen akhirnya menggendong Sowin dan membawanya ke rumah sakit. Akhirnya Sowin pun diperiksa. Setelah itu Sowin pun diperbolehkan untuk pulang. Saat di rumah, Sowin keluar dari kamar mandi dan ketiga orang dewasa itu langsung masuk ke sana dan mencari bola yang ditelan Sowin. Akhirnya mereka menemukannya, yang berarti keadaan Sowin itu sudah baik-baik saja. Sen mendapat telepon dari pamannya Sowin. Sen bersama teman-temannya pergi ke rumah paman Sowin yang sudah kembali. Saat hendak menyerahkan Sowin, pamannya itu berdebat dengan istrinya. Ia tidak mau mengurus Sowin dan wanita itu malah mengeluhkan suaminya yang lebih mengurusi anak orang lain ketimbang anaknya sendiri. Akhirnya, Sen akan mengurus Sowin dengan sukarela. Di dalam mobil, Sen diledek temannya karena dulu selalu memarahi Sowin. Mobil mereka berhenti ketika sudah sampai. Di sana ayah Sen sudah berdiri di depan rumah. Sen yang baru saja sampai langsung disambut pukulan tongkat dari ayahnya. Ayahnya marah saat Sen membawa anak kecil di sana. Saat hendak memukul, seorang anak kecil perempuan tiba-tiba menyuruhnya berhenti. Ayahnya Sen mengancam Sen untuk keluar dari rumah sebelum pergi. Sen tidak tenang saat tidur. Ia beranjak ke sofa dan memainkan ponselnya. Ia terkejut saat melihat ponsel yang menampakkan undangan pernikahan dari mantannya. Tak lama kemudian, ia terjungkal dari kursinya. Sowin yang ternyata belum tidur melihat kejadian itu dan hanya menertawakannya dalam senyap. Paginya, Sen terbangun akibat tangan Sowin yang memukul wajahnya. Anak itu lalu meminta nomor handphone Sen yang kemudian ia catat di smartwatch yang ia kenakan. Lalu Sowin dengan iseng mengirimkan foto Sen yang terjungkal tadi malam. Pagi ini mereka sarapan di luar. Sowin memakan mie-nya dengan cepat. Sen memperingatkan anak itu agar pelan-pelan dan jangan mengambil mie yang sudah terjatuh.
Sowin tetap mengingat perkataan neneknya. Sen mendapat telepon dari Sowin dan anak itu menyuruhnya ke taman. Ia mengenalkan seorang kakek-kakek kepada Sen. Kakek itu mengatakan jika ia ingin melakukan pemakaman untuk dirinya. Sen awalnya menolak, karena aneh jika ia melakukannya untuk orang yang masih hidup. Namun kakek itu mengatakan jika akan membayar mahal dengan konsep pemakaman kaisar. Teman Sen itu langsung menyetujui tanpa izin Sen. Sen, kedua temannya, serta Sowin makan daging bersama. Mereka berpesta kecil-kecilan, juga Sen yang bersulang dengan Sowin. Nampaknya mereka sudah mulai akrab satu sama lain. Mereka menyiapkan acara untuk kakek kenalan Sowin itu, menyewa baju, juga orang untuk menjadi tamu bayaran. Hari itu pun tiba. Semua orang di sana mengenakan kostum dan make up. Para tamu bayaran pun menangis dipimpin oleh teman Sen itu. Tak lama keluarga kakek itu datang dan segera menangkap Sen. Di kantor polisi, Sen dan kedua temannya itu hanya duduk dan menonton keluarga si kakek yang ribut pada petugas. Sowin melihat luka di pipi Sen akibat pemberontakan tadi. Ia lalu menyemprotkan air liurnya di tangannya, lalu ia mengoleskan ke luka Sen. Awalnya Sen menghindar, namun anak itu menjelaskan jika itu mencegah radang, kata neneknya. Ketiga orang dewasa itu dihampiri petugas, lalu diminta tanda tangan, lalu dibolehkan pergi. Saat menuruni tangga, Sen bertemu dengan kakek itu. Kakek itu mengatakan jika ia memang menghabiskan uangnya agar tidak diperebutkan oleh keluarganya. Kakek itu juga mengatakan jika ia mengenal nenek Sowin. Ia berterima kasih pada Sen atas nama nenek Sowin. Saat sampai di rumah, Sen dikejutkan dengan ayahnya yang menghancurkan segalanya, memecahkan etalase, dan ia marah kepada putranya yang melakukan upacara pemakaman untuk seorang yang masih hidup. Sowin lagi-lagi maju dan mengatakan pada ayahnya Sen jika itu adalah salahnya. Sen tiba-tiba mencurahkan isi hatinya yang selalu dianggap salah oleh ayahnya. Kakak perempuan Sen tiba-tiba menamparnya sebelum mengajak ayahnya pergi meninggalkan Sen yang berkaca-kaca di sana. Saat malam hari, Sen memperbaiki tongkat Sowin yang rusak akibat penangkapan tadi. Sowin menangis. Sen yang bingung menanyakan pada anak itu. Sowin mengatakan jika ia selalu mendatangkan masalah untuk Sen. Sen menenangkan anak itu lalu menyuruhnya untuk segera tidur karena Bintang akan datang ke dalam mimpinya sebagai neneknya. Sowin meminta tolong pada Sen untuk membenarkan jamnya yang rusak. Sen menerima jam kotak berwarna merah dari anak itu, lalu menggambarkan jam di tangan anak itu sebagai gantinya sementara. Pagi harinya, Sowin sudah melihat anak tetangganya Sen yang seumuran dengannya sedang membaca puisi dengan lantang. Sen memanggil anak itu agar sarapan. Ia melirik ke depan. Ia memikirkan jika sudah saatnya Sowin untuk sekolah. Saat akan mendaftar sekolah, Sen mendatangi paman Sowin untuk membicarakan sekolahnya. Sen mempertanyakan orang tua Sowin yang ternyata tidak diketahui bapaknya itu dan ibunya sudah meninggal. Paman Sowin itu menangis karena kecewa terhadap dirinya. Akhirnya, Sen yang akan menyekolahkan Sowin. Namun ia harus memiliki wali yang sudah menikah, sedangkan Sen masih lajang dan tak memenuhi syarat untuk adopsi. Sen mengunjungi rumah teman perempuannya. Temannya itu tahu jika Sen mengenakan parfum. Saat semakin dekat padanya, tak lama teman laki-lakinya keluar dari kamar mandi. Mereka lalu mengaku jika telah menikah secara diam-diam. Sen hanya bisa tertawa, jadi kedua temannya inilah yang akan menjadi wali sahnya Sowin. Saat di sekolah, Sowin malah tidak mau masuk, yang akhirnya digendong paksa oleh Sen. Setelah itu, Sen membawa jam Sowin ke tempat servis. Saat anak itu sudah pulang sekolah, Sen memberikan jam itu dan Sowin lalu bertanya, apakah masih ada suara neneknya. Sowin mulai bersedih saat tahu tak akan pernah mendengar suara neneknya lagi. Saat Sen sedang membuka buku lama, mantannya itu menghampirinya dan mengatakan jika suaminya telah meninggal karena kecelakaan. Tubuhnya hancur dan ia meminta tolong kepada Sen. Sen menolaknya dengan mentah-mentah. Hingga akhirnya, Sowin menarik Sen dengan paksa menuju ayahnya yang sedang menari dengan wanita di taman. Sowin mengkode Sen untuk berbicara kepada ayahnya.
Sen lalu mengatakan jika ia membutuhkan ayahnya untuk urusan ini. Ayahnya akhirnya menyetujui. Dan kini Sen berada di depan mayat suami mantan kekasihnya yang sudah hancur. Ia bahkan hampir muntah dan menangis saat melihatnya. Namun ayahnya memaksa dan menguatkannya jika ia bisa melakukannya. Sen mulai menyusun jenazah itu sesuai arahan ayahnya dan ia berhasil. Saat mantannya itu sedang berterima kasih padanya, ayahnya tiba-tiba jatuh lalu pingsan. Sen mendapatkan amukan dari kakaknya karena ayahnya yang pingsan akibat alkohol yang sempat dibagikan Sen kepada ayahnya saat meminta bantuan tadi. Dan usai mendengar ocehan kakaknya, Sen izin pergi kepada ayahnya untuk pergi ke sekolah Sowin. Saat putranya itu pergi, sang ayah diam-diam senang karena anaknya mulai peduli. Sen mulai melihat Sowin yang kini tampil dengan anak tetangganya. Mereka menampilkan drama jika ibu dari tetangganya ini meninggal. Ibu-ibu tetangga itu langsung menyeret anaknya, sedangkan Sen dan kedua temannya itu ditegur oleh guru Sowin. Ia menunjukkan lukisan pemakaman Sowin yang mengkhawatirkan gurunya. Sen menghampiri Sowin yang sedari tadi diam. Saat Sen baru pulang menjenguk ayahnya, ia melihat Sowin yang belajar dengan lampu dalam keadaan mati dan hanya diterangi lampu meja. Sen lalu menyalakan lampu ruangan. Ketika Sowin melihat Sen datang, ia menyambutnya dengan senang. Hari-hari pun terus berlalu, Sen dengan aktivitas jasa pemakamannya dan Sowin yang sedang bersekolah. Sesekali mereka juga bermain bersama, liburan bersama ke pantai, dan Sen juga berusaha mendapatkan rekaman suara nenek Sowin. Ia mendatangi para ahli IT dan akhirnya mendapatkan rekaman itu yang dikumpulkan dalam flashdisk. Sowin terkejut saat pulang sekolah. Ia melihat rumah yang ia tempati diubah menjadi lebih rapi dan dihiasi ucapan ulang tahun untuknya. Di sana ada Sen yang berdiri dengan kedua tangannya disembunyikan di belakang. Ia lalu menyerahkan boneka harimau Sowin, peninggalan dari neneknya. Ia sangat senang harimaunya kini lebih baik. Sen menyuruhnya menekan ekor harimau itu dan Sowin dapat mendengar suara neneknya. Ia terkejut. Dengan refleks ia menumpahkan air matanya atas kebahagiaan ini. Sowin memeluknya juga dan Sen yang matanya berkaca-kaca. Keesokan harinya Sen mengantar Sowin ke sekolah. Saat akan kembali, ia dihampiri paman Sowin bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Paman Sowin itu mengatakan jika wanita itu adalah ibu kandungnya Sowin. Sen tak percaya pada pamannya Sowin dan menuduhnya berbohong. Pria itu sepertinya sudah lelah dengan permasalahannya ini, jadi ia pergi. Menyisakan wanita yang membuktikan jika ia adalah ibu kandung Sowin. Ia mengatakan jika ia dulu dipenjara di luar negeri, jadi tidak dapat dihubungi dan dianggap mati. Walaupun wanita itu menyebutkan dengan rinci bagaimana Sowin lahir, Sen langsung pergi begitu saja. Pada malam harinya, Sen mengikat rambut Sowin dan ia bertanya pada anak itu tentang ibunya. Anak itu menjawab jika ia tak punya ibu. Sowin lalu menuju kasur untuk segera tidur. Ibu kandung Sowin kembali datang. Sen mengatakan pada wanita itu jika ia tak bisa membuatkan keputusan sendiri karena ada dua temannya. Sen pun menyetujuinya saat wanita itu berlutut dan meminta waktu 3 hari padanya. Dalam 3 hari itu, Sen menggunakan waktunya dengan baik bersama Sowin. Ia memasak banyak makanan untuk Sowin dan semua orang di meja itu bahagia. Namun Sowin melihat Sen yang terlihat tidak bahagia. Lantas ia menanyakannya. Namun Sen langsung merubah raut wajahnya, tak ingin Sowin khawatir. Sowin mengatakan jika besok ada pertemuan orang tua. Semuanya ingin pergi, namun hanya butuh 1 orang. Akhirnya Sen yang pergi. Di sekolah Sowin, Sen melakukan perlombaan yang dilakukan sepasang orang tua dan anak. Ia juga menampilkan sebuah tarian kipas yang menghibur anak-anak lainnya. Kini para orang tua duduk berhadapan dengan anaknya. Sowin menyerahkan lukisannya yang menggambar Sen. Ia mengucapkan terima kasih kepada Sen. Berkat dirinya, ia jadi tidak takut kehilangan neneknya karena kini ia punya ayah. Malam harinya, Sen mengikat rambut Sowin dan menyuruhnya mengatakan siapa ayahnya, alamatnya, dan nomor teleponnya. Sowin dapat menjawab semuanya dengan benar.
Lalu ia protes pada Sen karena ia sudah mengantuk. Anak itu lalu tidur di kasurnya. Tak lama hujan pun turun dan ibu kandung Sowin datang dengan taksi. Sen menggendong Sowin ke dalam taksi dipayungi ibunya Sowin dan memberikan barang-barang anak itu. Ia memperingatkan ibu Sowin agar merawatnya dengan benar, bahkan memberitahu posisi tidur Sowin saking protektifnya. Karena sempat berdebat saat akan pergi, Sowin bangun dan memberontak memanggil Sen ayah. Taksi itu pun akhirnya jalan, namun Sen masih tak merelakan anak itu pergi, jadi ia mengejarnya dengan hujan-hujanan. Namun ia tak sekuat itu, jadi ia berhenti di tengah jalan. Keesokan harinya, ia hanya tertidur sambil mendengarkan ocehan temannya, yang lama-lama menjadi pertengkaran akibat perginya Sowin. Tak lama ia mendapatkan kabar jika ayahnya meninggal. Saat ini Sen sangat terpukul kehilangan ayahnya dan Sowin. Sen merawat ayahnya hingga usai dikremasi. Kakak perempuannya akan mengubur abu ayahnya, namun Sen menolak karena tak sesuai dengan wasiat ayahnya. Ia lalu membawa abu itu kabur. Ia dibantu oleh temannya. Ia membawa guci abu itu kabur ke pantai dan memasukkannya ke dalam sebuah tabung di sana lalu membakar sumbunya. Mereka berlari menjauh dan abu itu hilang bersama dengan sebuah kembang api yang meledak di atas langit. Ia kini memahami maksud ayahnya yang tak mau dimakamkan dengan mahal dan hanya bermartabat yang diinginkan. Saat di mobil menuju perjalanan pulang, ia mendapatkan telepon dari Sowin yang hilang. Ia lalu mencari anak itu kemana-mana hingga larut malam. Saat ia kembali ke rumah untuk istirahat, ia malah mendengar teriakan Sowin dari belakang. Sen langsung memarahi anak itu. Sowin cemberut dan mengatakan jika ia tak akan pernah hilang karena ia ingat nama ayahnya, alamatnya, dan juga nomor teleponnya. Sen seperti tidak bisa marah berlama-lama dengan Sowin, jadi ia langsung memeluk anak itu. Teman Sen yang ternyata suami istri ini mengadakan pesta pernikahan. Ibu Sowin datang hanya untuk memberikan barang-barang milik Sowin kembali. Sen menerimanya lalu mengajak wanita itu gabung ke bisnisnya agar ia masih bisa bertemu dengan anaknya. Malam harinya, mereka semua duduk bersama di luar untuk menatap bintang di langit. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.